Sami baik sesampun meninggal dunia maupun sama si hidup. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian kita baca Fatihah kita dengan doa yang perlu sami baik sesampun meninggal dunia maupun sama si hidup. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ngirim baca Fatihah mobil khusus tiba pembina Yayasan Inan Lemoh Kandang Mukarram dan Guru Haji Ibnu Khalil SAG MPDI beserta keluarga di barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian bagi yang perlu sami sahadir kajian keluarga yang perlu sami sarah libali pijajarin yang perlu sami mudah-mudahan kajian jari karena soleh solehah kita mengaji sekolah jari karena berbakti jauh dengan doa. Kemudian bagi selaku keluarga yang perlu sami kecil perlu sami sahadir ini mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, keafiatan, panjang umur, murah rezeki si Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang perlu sami senantiasa mau rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat hajat yang perlu sami temuraan kekabulan si Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika yang perlu sami meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan telah mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أسرى الله نور المسلمين صرف الله سر المؤذن أسرى الله نور المسلمين صرف الله سر المؤذن أسرى الله نور المسلمين صرف الله سر المؤذن يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرف وكرم ومجد وعزم رضي الله تعالى عن المقدرين واصحاب المهتدين والمجيد خيرات امهات المؤمنين والتابعين والتابعين بإحسان الى يوم الدين عنا وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسان الفقيه مقدم محمد بن علي وعلى رسول يغفر صغير وكبير ذكره فإنما كان بمشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله تعالى كريم يؤتي مشاعرهم وينور ضرائرهم ويرجع رجائهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد البدر وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا إبراهيم الباجوري وسيدنا أبي الحسن السازلي
والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام المالكي المدني والإمام أحمد الحنبلي ولعبدك شيخنا محمد خليل البندلني وشيخنا شمس العارفين وشيخنا أسد وشيخنا أحمد فوائد وشيخنا تمر جمال إبراهيم وشيخنا تمر المنذ مصطفى وشيخنا كسد وشيخنا كيدي من رملي وشيخنا تمر سلام عليكم وشيخنا تمر متولي وشيخنا تمر سبا وشيخنا رضي الله عنهم وسائر رسالة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجاهدين إن الله تعالى يحمينا بحماية ما يريدنا البلد وينفعنا ببركات منار مصارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب رد الزين الشريف الحبيب عبد الله بن أبي الحداد بعلوي وأصوله وفروع صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى إذا ما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها إن الله تعالى يضل سواهم في الجنة ويعيد رجتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركات وأموالهم وأسرار وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين والدنيا والآخرة. إن الله تعالى يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة مسائل القرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومحنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومؤتي كل سائل يا أرحم الراحمين. ارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا بالله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا
وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر إنا لا تهديك الستر عنا وعافنا يا عليم السر إنا لا تهديك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر إنا عافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على يا رب وفيه الفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب رسل بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على يا رب وارض عن السنن. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على يا رب فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا معذور. اللهم صل على محمد يا رب بشرنا بنور. اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك. اللهم صل على يا رب اسكننا جنانك. اللهم صل على محمد يا رب أجنا من عذابك. اللهم صل على يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب حفظنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم. اللهم صل على يا رب وفي كل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب نهدم بالمشفى. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا لطيف لم تزل ارزق بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ارزق بنا يا لطيف لم تزل ارزق بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيف لم تزل ارزق بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين.
يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ولم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Kiranya sekali lagi, mudah-mudahan berkat pembacaan Radhimul Haddad yang perlu sami senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, panjang umur, kemurahan segala niat hajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keluarga tiap perlu sami samungkin arah lumar merantau, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, kemurahan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekicet panjang umur, mudah-mudahan dekicet anugerah nahid. Kemudian bagi keluarga tiap perlu sami salumbar untuk ilmu, baik di dalam daerah atau di dalam negara yang perlu sami atau sampai untuk ilmu di luar negeri, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, mudah-mudahan kekijan ilmu musabarakah bermanfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan selaku pijajarin yang perlu sami kekijan jari anak sa soleh solehah, karena sa berbakti jauh dengan doa atau banggaan dengan doa dunia sampai akhirat di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian mudah-mudahan Nabi pun juga ngajak dia perlu sami, niat yang perlu sami, mudah-mudahan terkabulan si Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian jamaah yang tunas keikhlasan bacaan Fatihah nih, kebetulan arah niat hajat tiang niki mudah-mudahan kesampaian terkabulan si Allah Subhanahu wa Ta'ala di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ampura jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi wa iyyakunna fid dharain. Amin. Amin. Sepuluh berkah pengarang kitab. Yang kita sama-sama hormati dari Bapak Kepala Desa Belike, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, umur dimudahkan dalam segala perjuangan untuk kemajuan Desa Belike dan keamanan Desa Belike, juga seluruh aparat baik kadus maupun staf. Semuanya kita doakan mudah-mudahan dipermudah dalam segala urusannya dan juga dilindungi dari segala ujian, cobaan,
mudah-mudahan segala perjuangannya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Pondok Pesantren Inelemo Bapak Tilang Musa Hussein, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Inelemo Dinda Ustadz Habibi Al-Ajami, dan seluruh dari Dani Kardus, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sikatnya Inama Tiang, Ayahanda Ibunda Tiang, serta dari Tiang sehadir dalam pengajian rutin di Majelis Taklim NU Inelemo niki yang Tiang banggakan, muliakan, cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Tiang boleh bersilaturahim. Alhamdulillah, Al-Muharram Bengkulu Kiai Haji Johari Mubarak Sampurna baru tiap telepon dan bisa dihubungi. Dan mohon doa sekali lagi, mudah-mudahan perjuangan untuk Yayasan Inelemo niki dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jalan satame semuanya dimudahkan. Saya kawin waktu datang Ustaz Abu Somad niki luwe jemaah enggak nguni pirang arah urun jemaah dua enggak pengetuangan, enggak jadi jalan dalam urun ke dalam arah lagu sempit. Yang bilang insya Allah mudah-mudahan kali seberat arah ridho Allah Subhanahu, sehingga memang niki luwih masukan aran luwih temuis tak balik belak datang gitu. Tentu harus perhatian jalan keadaan tiap buruk ada di sebeli keriki yang putih yang ada persiapan benar doa di atas niki ada bisa arah temui sa datang dari luar daerah sebeli belak di kiai ulama ada tahun musari gitu. Karena ada sedikit uang, si hotel dan sebagainya. Dan insya Allah tunas doa guru tiang ada Siti Bondo semak jelo Rebo tanggal itu dikit beliau akan istirahat di sini gitu. Satu malam gitu ini tenara pengajian karena beliau kita ajak keliling dari Lombok Barat, Mataram sampai Lombok Tengah pengajian. Kemudian di sini tempat istirahat karena beliau padat acara, sekedar beliau istirahat niki antara pengajian. Okay. Jadi khusus kami alumni seiring beliau, jumlah alumni Siti Bondo ribuan niki seiring beliau untuk keliling ke seluruh wilayah sampai di Lombok. Sehingga lema jalur niki beliau sekedar istirahat ya serpat mencari niki. Pada saya cari kamar di atas niki mana-mana sekamar dulu untuk tempat beliau, dan seiring beliau sekitar 18 ustaz seiring beliau dari Siti Bondo. Kiai dan asatis sangajar di Siti Bondo nanti berolasan seiring beliau lema tanggal itu jalur niki. Alhamdulillah yang bersyukur guru kami yang di Siti Bondo bisa hadir ini Inelemo niki, jadi sekedar tunas berkah dari beliau nanti di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dia juga
ada niat iran jaga maklum lempok tahu keadaan ada lorong ngiring haul akbar Syekh Abdul Qadir Jailani kata sahur kemudian Tuan Guru Mutawadi, Tuan Guru Bawai, dan Tuan Guru Ahmad Rifai ada hajatan begitu haulkan beliau ini mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti arah jalan kedua dulu Pak Kades insyaallah setelah makun ini berbicara permintaan desa arah jalan sa GP indah desa dibukakan hatinya untuk terus berniat bareng-bareng berjuang untuk kemajuan desa tiap demi generasi tiap namun tiap pelunggu jaga hidup aku ada saat beliau tiap pelunggu tinggalan hal-hal positif untuk bayi balok era bareng-bareng ada makin ada kirim perinik berbentan bobong gampang tiap pelunggu niki harum namanya sholat menit ucap sehingga bayi balok era seirup lanjutan perjuangan pelunggu sami niki unik lingkungan sasolah ala pondok pesantren yang bersyukur kita memuji kepada Allah alhamdulillah duit saden kenal duit jadi beli ke enggak kenal lain beli ke niki marah niki duit masukkan duit jaga harum nama beli ke wasada luas jaga solah nama beli ke tersebut sampai dunia yang tersebut wasada datang puasa nah niki salah sokong dan tangirin perjuangan buku topong yang bisa terus semakin harum semakin sholat dia yang lain dan masih dijajari tiap hari mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum beliau melanjutkan pengajian biarkan beliau dulu istirahat sebentar bernafas yang lanjutan seperti bahas tentang bab syuruti sihhatis shalah, membicarakan tentang syaratnya sahnya sholat. Asyaratul awwalu dukhulul waqti. Syarat yang pertama nampun sembahyang niki sah harus tamu waktu. Namun deman tamu waktu sholat yang lumuh niki belum dianggap sah. Masailun fi dukhulil waqti, masalah-masalah dalam masuknya waktu. Lau hajama ala sholati biduni ijtihadin fi dukhulil waqti fama hukmu sholati. Seandainya tiap lunggu makin sembahyang, misal sembahyang zuhur, sembahyang asar, mau nenten berjihad atau berketuan waktu saat tepat pada sembahyang mengerti hukum niki. Nah makin jelasan seketika fama hukum sholatihi nabi sembahyang. Pertama la tasihhu sholatuhu in waqa'at fil waqti li'adamil jasmi bin niyah. Sembahyang tiang lunggu niki tidak sah kalau belum masuk waktu. Sandirman tamu waktu niki sembahyang tiang lunggu tidak sah. Law shalla ba'dal ijtihad thumma tabayyana annaha kharijul waqti fama hukmu sholati. Misal mungkin perungguh berijtihad artin biasa lamun wah mutang jelo ada ngepak arah waktu zuhur atau melalui bayangan lamun liwat bayangan niki juk timu atau ringon niki juk timuan kamu waktu zuhur atau makin niki arah jam arah jam. Nah makin
Misal kelompok sami di depan ibunya ini segini baru. Jikalau dia sholat setelah beristihad, okay, wah berusaha boya waktu, okay, saat tepat. Kemudian ternyata sembahyang niki wah di luar waktu. Kenyataan niki sembahyang niki di luar waktu zuhur misalnya. Munafi hukum. Okay. Idza waqa'at qabla dukhulil waqti fatakunu qada'an in kanat 'alaihi fatakunu qada'an in kanat 'alaihi fa'itatun. Apabila sembahyang niki nikmat tamu waktu, oleh sampun berjihad atau berketua dengan atau wikan sendiri, biasa jam 11:30 arah setengah sekian arah waktu bisa dilakukan ini berubah, okay, berubah. Ternyata uang sembahyang zuhur nikmat tamu waktu, uang sembahyang zuhur nih. Lalu demand sama waktu sembahyang zuhur sabaru niki jadi sembahyang qadha atau bahasa yang dulu niki sembahyang qadha, okay, sembahyang qadha. In kanat 'alaihi fa'idatun, lamun arah salat samun tiga misalnya wi di luar sembahyang zuhur lupa. Lamun sembahyang kada kanggo timan di waktu zuhur. Nggih, timan di waktu. Misal sembahyang zuhur di ketinggalan, baun kada di waktu asar. Baun kada di waktu maghrib. Lalu lebih utama nggih berjulu tekada kanthi sembahyang salain. Penjelasan marang iki ada sepakat nggih. Misal kelompok sami makin mesaring teniki yang teman tangi atau leleng teniki ternyata wanda tamu waktu asar elit jam 12 ya mesaring dah tapi penghasil ada kalau gawe mampu baru boleh tidur jam 12 meleng wanda tamu waktu betul-betul dia sengaja. Nah, tamu waktu asar sunnah yang tunggu berjulu kada waktu sembahyang zuhur baru sembahyang asar. Lamun masih lebih waktu asar. Sunnah berjulu gawe sembahyang zuhur baru gawe sembahyang asar. Walaupun dari waktu asar, ialah sembahyang qada'an lillahi ta'ala. Nah, lalu makin lali yang tunggu bisa makin misalnya jam 12 ngantuk lalu mendengar azan. Allahu akbar. Pada bebe sekali-kali dulu ngantuk lalu piro. Wah, dengar waktu wanda arah tamu waktu sadar waktu mesalin lanjutkan meleng atau mentangin niki tamu waktu asar. Nah niki meninggalkan sholat secara sengaja berdosa. Lalu baru dia sengaja dia berdosa, makin berdosa. Walaupun berdosa wajib tekadar sembahyang. Meleng waktu asar wajib dulu sembahyang asar, sembahyang zuhur dulu baru salat. Wajib, belum baru kan sunnah. Saya nggak kembali, dia sengaja saya dulu gitu. Sunnah tapi dulu sembahyang
zuhur. Lalu bangkit sengaja karena tadi mendengar azan tamu waktu zuhur, sengaja lalian wajib dapat juluk sembahyang zuhur terkadang walaupun ada waktu azan baru sembahyang asar. Semenuan juga misal waktu subuh, waktu subuh dengar azan di waktu subuh lagu ngantor lalu sholatu khairun minan naum, sembahyang lebih bagus kecil rindu dan unit dan sangat sembahyang lebih sholat kecil rindu aku jemaah apa aja rindu lebih sholat kecil sembahyang. Nah, mau misalnya Malik misalnya niki melek wanda dewo wanda jam itu kan melek atau jam 6 melek jam itu atau jam itu melek berdosa saya oleh mendengar tamu waktu. Nah, wajib melek niki kada sembahyang subuh dan kamu gawe lain wajib penjuluk kada sembahyang subuh. Aro ni waktu duha ada melek duha di rumah yang sembahyang subuh ni kamu haram untuk sembahyang duha. Kamu deman kada sembahyang subuh atau kalau ngaji dulu baru sembahyang sore udah. Lalu biasa ngaji bisa ada pengajian jam 6 mari sembahyang dulu. Haram hukum ngaji dikit dalam berdeman sembahyang subuh saya nggak sengaja. Nah, lamun di sengaja tentu dalam penghasil dikit walaupun azan mati ganti penidam meleng niki watewo cendu sunnah sembahyang subuh dulu baru saat ada sembahyang sunat isyraq misalnya atau sembahyang sunat duha sunnah penjuluk sembahyang subuh. Jadi banyak kali kita pilih kadang-kadang ini saja itu lah Miki. Kadang tetap. Dengan ini seniman yang dua sendiri. Kita berjalan. Sampai pagi. Terus rasa mati. Rasa. Ya kadang-kadang ujian cobaan untuk kami terutama sanide tahun nyongkong Lombok Utara irain nyong Lombok Utara dayung gunung karena jauh lain akhir mulai bebedak kubur make up jam 11:30 saya mulai ada tuh proses bayar doang 300 isi terpukul terkinju terbedah ada salah bagus luar penampilan ada yang growing kemudian buat bilo buat dia mah nah jam 11:30 tahun terpayas tahun terjap yun tamu waktu zuhur suhul angin alias batal yang wudhu nari ketuna anda di tabalaro di pukul dari tinju 200 in mayak malik tuna tonde tuna yang sembahyang tidak wudhu malik alo lawan bersekali-kali sampai datang dayang gunung bahasa beli asa mudah terlepas saya dari sejauh doang dipilih serapat jalan-jalan 2 kilo ada yang mulai ke kita pengantin jauh terlepas sampai datang pengantin dan naruhan maghrib mau telu jari dan mau sembahyang maghrib kemudian oleh
hari itu sembahyang sekali-kali kembali oleh-oleh jam baru kelelahan karir sampai subuh kelempar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niki sengaja berdosa yang pelungguh lari dari perintah Allah Subhanahu. Walaupun berdosa karena kita lali, wajib kada sembahyang salima waktu niki. Wajib kada sembahyang salima waktu. Sunnah niki cara kada niki mulai deh sampai judu bertiga. Ada zuhur berjudu zuhur salah 4 rakaat assalamualaikum malik, asar 4 rakaat assalamualaikum malik, maghrib malik, isya malik, subuh rendos baru sekian waktu, malah lebih agak kada langsung berurutan. Nah, sehingga selama deman kadang deman gugur kewajiban. Selama dia gugur deman kada sembahyang ini, deman gugur kewajiban sembahyang. Walaupun oleh berdosa karena lalu sengaja betul-betul yang perlu mesari atau lupa, jadi betul lupa ya. Ini berdosa, lalu tetap wajib kada sembahyang. Nah, yang pun lamun ada sawah diwa misal wah lain yang kira sembahyang, masih sa pengel misal bau terkadang dimakin kecil kira ada saringan misal kepada jemaah, ada yang sembahyang zuhur, ada yang sembahyang zuhur bangkit. Pulang sembahyang zuhur ada sapira, ada sembahyang asar mungkin, ada pulang sembahyang asar ada sawal lima penuh terus, kebapan sak kurang, pokok besar ikhtiar, niki tak terperingan si agama yang baru saja jelas para jemaah, namun tentu taubat, mohon ampun kepada Allah. Pasti ampunan segala kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampunan yang bungkus saling teriak saling wajib kalau dia jah hidung pegawaian nanti nak ampunan dosa bisa. Jadi kamu marah iki para jemaah. Allah sangat ampunan dosa. Jika karena dia lawan lebih khusyuk istighfar bertaubat. Dia sudah lebih sholat lanjut yang perlu. Nah, awinam niki para jemaah saya jelas dalam agama dia perlu berlebih kembali dosa salah pasti terhapus kesalahan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tentu taubatan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka akan diberikan azab yang sangat pedih orang-orang yang melampaui batas. Nah, kecuali orang-orang yang betul-betul beriman, beramal soleh, dan taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah ganti perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik. Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan, dan pasti penghidupannya lebih tenang. Tahu tentu dia melumpuh ketika ingin berniat berhijrah kembali di jalan yang benar. Ini semulus-mulus pasti ada tantangan, rintangan, pasti tercoba pasti tercoba. Nah, lalu lamun tetap dia perlu bertahan istiqomah. Nah, inilah hidayah. Lalu akan menemukan ketenangan, kebahagiaan, nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Video lalu insyaallah lain kali berlanjutan pembahasan syarat niki si duit. Saya perlu sami kita aku insyaallah lain kali terkirim.
bahas nggih. Mungkin yang kirim kirangan tausiah ataupun pengajian dari Kiai Haji Jauhari Mubarak. Kepada beliau waktu dan tempat dewe aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para orang tua, wabil khusus murabbi hadzal majlis wal ma'had, muallimin al-fadil ad-da'i ila Allah, Tuan Guru Haji Ibnu Khalil. Kita doakan beliau beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jasmani dan rohaninya, barokah hidupnya, barokah ilmunya. Apapun yang menjadi azam niat beliau untuk isil Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah sampai pada hari ini, kalau kata orang Lombok, sampai jeluk niki kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersimpuh, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu tekad, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing, baik yang rokiban au masyian, yang naik kendaraan ataupun yang jalan kaki, mudah-mudahan selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sampai nanti akhir hayat kita, dan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul ulama,
pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terasa sejuk hati kita. Selain jasmani rohani kita sekarang ini sejuk dengan datangnya angin yang sepoi-sepoi, seakan-akan menghantarkan kita pada sore hari ini untuk merem. Namun karena kita berada di majelis taklim, rasa ngantuk hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi hari ini kita banyak mendapat ilmu dari Tuan Guru Ibnu Khalil, yang mana setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik yang mahdhah atau ghairu mahdhah, yang ritual langsung seperti sholat atau yang sosial, harus disertai dengan ilmunya. Karena ulama mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita kerjakan, terutama adalah yang mahdhah seperti sholat, tanpa didasari oleh ilmunya, maka mardudatun, ditolak oleh Allah, bahkan la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di tengah kesibukan beliau beraktivitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah, beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan ilmunya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tadi diajarkan kepada kita tentang syurutu sihhatis sholat, syarat sahnya mendirikan sholat. Kalau kita ngaji, insya Allah akan tahu tentang syarat sahnya sholat. Kalau nggak ngaji, nggak bakalan tahu. Karena ilmu ini tidak dengan sendirinya datang kepada kita. Mestinya yang namanya ilmu harus dituntut. Makanya Nabi menyampaikan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu, datang yang namanya pengajian, majelis taklim, termasuk majelis taklim ilal ilmu. Datengin walaupun kita capek, lelah, letih, abot, kita terus datang ke majelis taklim. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang tadi saya sampaikan, sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, tuntutlah ilmu itu mulai keluar dari rahim ibunya sampai nanti masuk ke liang lahat. Punya hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menuntut ilmu. Kita dapatkan kalau kita cari, kalau kita tuntut, kalau kita datang ke majelis taklim. Nggak mungkin bapak ibu tiduran di rumah tahu-tahu ada ilmu. Nggak mungkin. Pastinya harus dituntut. Sama juga dengan yang namanya urusan dunia, apalagi urusan akhiratnya. Yang Nabi sampaikan, kata Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, barang
barang siapa yang kepingin kehidupan di dunianya sukses, bahagia, tercapai cita-citanya untuk urusan dunia, maka perbanyak menuntut ilmu dunia. Sekolah mulai dari TK, bahkan sekarang ada sebelum TK namanya PAUD. Ya, dari PAUD, TK, kemudian SD atau yang disebut juga dengan madrasah ibtidaiyah, SMP atau sanawiyah, SMA atau aliyah, sampai ke perguruan tinggi, sampai ke universitas, sampai menggapai yang namanya titel dari S1, S2, S3, sampai ke S1, S2, S, untung. Yang paling gampang es krim di Alfa. Ini untuk urusan dunia. Makanya ada titelnya seperti beliau punya titel Alhamdulillah. Ini untuk urusan dunia. Nabi sampaikan kalau kepengen di dunianya bahagia, senang, ingin mendapatkan cita-citanya yang diinginkan dalam hidupnya, hendaknya jangan berhenti dan terus menuntut ilmu dunia. Tapi ingat, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin nanti kehidupan di akhiratnya bahagia, senang, sesuai dengan doa yang kita panjatkan, doa sapu jagat Nabi apa? Allahumma lakasuntu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hablana, atina, berikanlah ya Allah kepada kami kehidupan di dunia yang bahagia, yang senang, sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita semua. Wa fil akhirati hasanah, dan nanti setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, kehidupan yang abadal abidin, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang tidak ada tenggang waktu, limit waktu yang ditentukan oleh Allah, yang disebut dengan kehidupan akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan hidup nanti di akhirat yang selama-lamanya itu baik juga, bahagia juga, masuk surga. Wa qina adzabannar, ya Allah, jauhkan kami ini dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Banyak juga kita menuntut ilmu agama, karena satu-satunya yang meluruskan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita datang ke majelis taklim. Karena ulama mengatakan al-qasdu fi talabil ilmi li izalatil jahli wa li mardatillah. Tujuan kita datang ke majelis taklim, mengorbankan jiwa, raga, bahkan waktu dan kesempatan, satu, li izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan yang ada pada diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Tujuan kita datang ke majelis untuk menghilangkan kebodohan. Artinya apa? Ingin jadi orang yang aliman, yang tahu tentang ilmu agama, termasuk syarat sahnya sholat. Karena dalam sholat ini baru ada syarat sahnya, ada rukunnya kan? Apa perbedaannya syarat sahnya sholat dan rukun sholat? Ada nggak perbedaannya? Ada.
syarat sahnya sholat berarti pekerjaan dalam menghadapi sholat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Makanya diajarkan oleh beliau, di antaranya nomor seke adalah dukhulul waqti, masuk waktu. Ini kadang-kadang mohon maaf, saking guru-gurunya belum juga ada duhur sudah sholat. Ya saking guru-gurunya, padahal nggak sah itu. Walaupun hanya kurang 1 menit, kalau belum masuk waktu tetap tidak sah sholatnya. Kenapa? Syarat sahnya sholat akan sah ketika duhulul waqti, masuk waktu. Kita sholat, sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblat adalah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Belum ngebang, iya benar, belum azan, ternyata baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, baru adzan. Allahu akbar, sah kira-kira. Belum sah. Kenapa? Belum masuk waktu. Karena yang namanya sholat itu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Berarti walaupun dia takbir tapi belum masuk waktu, ternyata begitu takbir baru masuk waktu, tetap enggak sah. Kenapa? Belum duhulul waqti, belum masuk waktu. Apalagi terus tadi disampaikan oleh beliau, bahkan ada yang bertanya, gimana kalau seandainya nyongkolan? Parah. Itu mah ya Allah klasik gitu. Banyak yang lalai, betul? Nyongkolan di Jakarta. Di Jakarta nggak ada nyongkolan, ya Tuan Guru. Subhanallah. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, barang siapa nanti kepingin di akhiratnya bahagia, ingin masuk surga, maka hendaknya banyak menuntut ilmu agama. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa kepingin bahagia, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, ingin dijauhkan oleh Allah dari siksa api nerakanya Allah, maka hendaknya juga balon dalam hidupnya. Ilmu dunia dicari, ilmu akhirat pun juga dituntut. Tidak ada kata istilah terlambat Pak Bu yang namanya menuntut ilmu, betul? Jangan gara-gara kita ini sudah lingsir, jangan gara-gara kita ini setengah lingsir, jangan gara-gara kita ini masih baca lalu nggak menuntut ilmu. Jangan, nggak ada yang namanya menuntut ilmu ini. Ada kata istilah terlambat. Kapanpun dan dimanapun kita punya kesempatan, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Ibu bapak tadi mau menuju ke majelis taklim ini, pertama di rumah apa yang dilakukan? Niat. Betul. Azam. Ketika mau berangkat, jam bila berangkat dari rumah Pak Bu? Jam seke sudah siap-siap 1:30, sudah sholat zuhur, sudah makan siang, keluar dari rumah. Begitu keluar dari pintu langsung jalan, apa doa dulu? Apa doanya? Allahumma laka syukur lagi. Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong jujur, tadi dibaca enggak? Yang kenceng berarti yang baca, yang diem berarti enggak baca. Lupa. Betul. Doa
ini pendek simple. Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah. Tawakkaltu, saya pasrah tawakal kepada Engkau ya Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada upaya untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah yang maha tinggi dan yang maha. Itu doa artinya apa? Artinya apa? Pasrah kepada Allah. Baru setelah doa yang dilangkahkan kaki kanan sampai kaki kiri. Yang benar. Lupa. Iya. Kadang nggak sadar kaki kanan apa kaki kiri yang dilangkahkan. Yang dianjurkan Pak Bu, yubda'u bil yumna, diawali langkah kita ini dengan kaki kanan. Kenapa? Karena kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya melangkahkan kaki kita dengan kaki kanan. Begitu dilangkahkan, ja'alallahul malaikah, Allah menciptakan ala kulli qadamin, setiap langkah yang kita langkahkan, kaki kanan melangkah diikuti oleh kaki kiri. Ja'alallahul malaikah, Allah menciptakan dalam langkah tersebut yaitu malaikat. Dan malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanallah. Coba Pak, satu langkah Allah ciptakan malaikat, dan malaikat itu tidak diam. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak melangkah, ibu melangkah, ini orangnya ya Allah yang datang ke majelis taklim, melangkah ya Allah. Maka aku, kata malaikat, memohonkan ampun kepada orang yang melangkah datang ke majelis taklim tersebut. Alhamdulillah. Bahkan Nabi menyampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, udah berdoa, melangkahkan kaki kanannya, bahkan diciptakan oleh Allah malaikat setiap khutbah, yaitu 8 langkah tersebut, dan malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Dipertegas oleh baginda Rasul, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk datang ke majelis taklim menuntut ilmu, maka fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut sedang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yarji'an, sampai nanti pulang lagi ke rumahnya, dikategorikan orang itu sedang berjuang berjihad di jalan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya di dalam perjalanan Bapak Ibu kesandung yang jalan kaki atau kepleset, ternyata jatuh, begitu jatuh meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa yang meninggal dunia? Yang dikuburan. Ini kan kalau seandainya. Atau di dalam perjalanan sudah mepet di pinggir, ternyata ada sepeda motor yang ngebut, kesenggol, ketabrak. Bapak dan ibu mau menuntut ilmu, mau datang ke majelis taklim, ternyata ditabrak baik oleh sepeda motor ataupun mobil, ternyata Allah berkehendak meninggal dunia. Maka orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan syahid. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sedang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu. Beda dengan Bapak Ibu mau nyongkolan, apalagi ada kecimolnya, joget-joget, ya Allah, ketabrak, meninggal dunia, bukan syahid. Kalau kata orang Jakarta mah syahid. Perbedaannya tuh Pak. Bahkan ala kulli khutwatin, setiap langkah yang kaki kita langkahkan datang ke majelis taklim ini, Allah kasih 10 kebaikan dan Allah ampuni 10 dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa langkah
majelis taklim ini. Oh, saya mah enggak melangkah Pak Kiai, Tuan Guru, saya mah naik sepeda motor. Kalau kata orang Lombok naik Honda, padahal mereknya juga Yamaha. Dipukul rata, tetap dengan putaran roda tersebut yang naik sepeda motor, mobil, maka terkategori dia merupakan langkah-langkah yang 10 kebaikan Allah kasih, 10 dosa Allah ampuni. Alhamdulillah. Datang ke majelis taklim, duduk, bersila, melonjor sila, terserah. Terserah. Namanya juga udah tua. Namanya udah tua kan nggak bisa lagi untuk duduk bersila. Udah capek kanan kiri ngelonjor. Terus ibu dengan nggak apa-apa, silakan. Berarti bapak dan ibu nyampe di majelis taklim duduk sudah bersilaturahim dengan saudara-saudaranya. Alhamdulillah. Keutamaannya silaturahim, satu, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang kedua, dimurahkan rizkinya oleh Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah lupakan urusan dunianya. Alhamdulillah. Coba itu berapa keuntungan yang kita dapat. Begitu bapak dan ibu sudah duduk bersilaturahim, ngadep ke tuan gurunya datang. Sahibul majlis, tuan guru Ibnu Olil datang, dipandang oleh ibu, memberikan pelajaran kepada bapak dan ibu. Pandangan bapak dan ibu kepada orang yang alim, kepada orang tuan gurunya tersebut lebih baik ketimbang bersedekah 1000 kuda, dan kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tanya pada diri kita sendiri, pernahkah kita bersedekah 1000 kuda? Sekek jalan? Iman. Sekek bebek? Sekek manuk? Alhamdulillah. Ini 1000 kuda, yang kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipergunakan untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Ini pahalanya bapak dan ibu menatap, memandang wajah tuan gurunya. Amin. Amin. Makanya terus pandangin, jangan berkedip. Itu bahu. Tapi pandangan kita, pandangan mahabbah, cinta karena Allah. Ya, kan ada nyanyiannya, cintai saya karena Allah. Kalau sebut nyanyi berminta, bapak sebutnya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha azibah. Terus aqidatur rafi'ah. Kalau sebelum nyanyi, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena, terus baru setelah itu, duhai senangnya pengantin baru, duduk baru terakhir, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan mati. Subhanallah. Memandang wajah tuan gurunya, pahalanya sungguh sangat pelik, sangat besar sekali, seperti bahkan lebih baik ketimbang bersedekah 1000 kuda, dan kuda tersebut diperuntukkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu. Baru bapak ibu dengerin apa yang disampaikan oleh tuan gurunya.
Nabi sampaikan lagi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wa fi riwayatin ukhra khairun laka min alfi raq'ati nafilatin. Udah duduk di majelis taklim memandang wajah tuan gurunya, memang tuan guru Ibnu Khalil ganteng sama kancil. Iya, air laut siapa yang ngasinin? Asin sendiri kan. Kalau kan saya yang ngomong, siapa lagi? Paling yang bilang Pak Kiai ganteng, no? Nabi sampaikan, Pak Bu, kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduknya kalian di majelis ilmu seperti sekarang ini sa'atan, 1 jam saja, apalagi lebih dari 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Sa'atan hanya 1 jam saja. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Enggak menyentuh kepada pulpen dan buku, artinya tidak mencatat walaupun 1 huruf. Hanya pasang telinga baik-baik mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh tuan-tuan guru yang belum guru sami. Tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, tidak mencatat walaupun 1 huruf, hanya pasang telinga mendengarkan dengan seksama. Apa kata Nabi? Khairun laka, lebih baik bagimu ketimbang memerdekakan 1000 budak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 budak katakanlah Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau uang sekarang hampir mencapai 80 juta. Kalau uang sekarang itu lebih baik ketimbang memerdekakan 1000 budak. Coba. Bahkan tidak cukup sampai di situ, di riwayat yang lain disampaikan oleh baginda Rasul, khairun laka min alfi raq'ati nafilatin. Pahalanya yang duduk mengaji seperti sekarang ini lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Amin. Jujur diri kita, Pak Bu, pernahkah kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Pernah? Enggak pernah. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kalau Pak Kiai pernah enggak? Saya jujur, iman. Belum pernah. Ya Allah, boro-boro sampai 1000 rakaat. Kadang ba'diyah, qobliyah, kadang ditinggalkan. Boro-boro sampai 1000 rakaat, kadang sholat tahajud duha ditinggal. Boro-boro sampai 1000 rakaat tadi tuh kata Bapak yang ditanyakan kepada Tuan Guru Ibnu Khalid, yang wajib gara-gara enggak nyongkolan, kadang gara-gara luwe pegawai. Contoh seperti ngerampek, kadang ditinggalkan. Selesai ngerampek sekarang, Pak. Ingat, ya Allah, tembakonya bagus. Mau dipetik, ya seneng. Dari pagi sudah mondar-mandir, lihat kanan kiri, dikelilingin itu ladangnya, sawahnya. Begitu dipanggil dari masjid dengan ngebang Allahu Akbar sampai hayya 'alas sholah, saking girangnya nggak denger, pura-pura putih. Akhirnya masuk waktu asar, dipanggil lagi hayya 'alas sholah, tanggung. Begitu masuk azan maghrib, hayya 'alas sholah, belum selesai. Akhirnya karena sudah gelap pulang.
Nyampe di rumah bukan mandi, ngambil air wudhu, ketidur. Isya dipanggil lagi dengan hayya ala sholat, tidur pules, ngorok, mimpi, ngiler lagi. Begitu subuh dipanggil dengan as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik ketimbang tidur. Ditutup itu telinga. Akhirnya bangun jam 7. Begitu jam 7 kaget, ya Allah, dari kemarin saya belum sholat. Tadi disampaikan oleh Tuan Guru Ibnu Khalil, maka wajib untuk diqadha. Akhirnya qadha usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi seminggu sebelumnya. Corona. Jangan sampai Pak Lurah. Betul? Insya Allah. Sebab mohon maaf, a'darus sholat itnani. Udurnya sholat itu, udur ini hanya 2. Nih, a'darus sholat itnani. Udurnya sholat itu cuma 2, nggak banyak. Apa yang pertama? Karena ghalabatin naum, karena ketiduran. Tidur dari jam 11:30, ya Allah capek banget, akhirnya bangun jam 4. Berarti zuhur kelewatan a'dzar, makanya tetap wajib juga untuk diqadha. Yang kedua, udurnya sholat ini yaitu nisyan, karena lupa. Asyik kita bersilaturahim dengan keluarga. Oh, dari kampung ada yang datang, dari Lombok Timur ada yang datang, Lombok Barat ada yang datang, kumpul di rumah bersendaguro, senang kita. Ternyata lupa sampai waktu asar. Itu a'dzar, makanya tetap wajib juga. Enggak disengaja, karena kalau disengaja seperti tadi dosa lupa Bu. Atau gara-gara nyongkolan sampai nggak sholat, dosa. Subhanallah. Nah, makanya alhamdulillah kita datang ke majelis taklim, kita ingin mendapatkan yang kedua, wali mardhatillah. Yang pertama ingin menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan. Yang kedua ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau ridho sudah menyertai kita, benar yang kita doakan kepada Allah, maka Allah akan berikan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi suyuk, menjadi pecut atau motivasi bagi kita semua, sehingga kita tetap terus sampai akhir hayat, tetap datang ke majelis mendapatkan ilmu, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Matur tanbiasi tunas angkura. Wal afdal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.